Masuk kuliah lewat jalur undangan, siapa sih yang nggak mau? Pasti mau kan? Nah makanya di video kali ini aku mau bagiin jalur undangan lainnya di beberapa PTN yang bisa teman-teman ikutin. Kira-kira di mana aja ya? Dan jalur apa aja ya? Yuk kita bahas. Balik lagi di GP Media Channel. Yap, di video kali ini aku mau bahas beberapa jalur prestasi atau jalur raport di PTN-PTN yang favorit dan bisa teman-teman ikuti selain SNMPTN. Nah, sebelumnya di video yang lalu kita juga udah upload 9 jalur seleksi masuk kuliah ya. Di situ kita campur sih bahasnya, ada yang lewat jalur undangan, ada yang lewat jalur tes, dan ada lewat jalur mandiri lainnya. Nah kalau di video kali ini kita akan lebih fokus ke jalur undangannya teman-teman. Nah di video yang sebelumnya itu kita udah bahas ada 3 jalur undangan. Yang pertama ada SNMPTN, mungkin teman-teman udah nggak asing ya kalau sama SNMPTN. Terus ada juga SNMPN untuk teman-teman yang mau masuk ke Politeknik Negeri, ya itu bisa lewat jalur yang ini. Terus yang ketiga ada SPAN PTKIN. Nah ini jalur prestasi akademiknya untuk univ-univ yang berhubungan dengan keagamaan. Jadi itu udah ada 3 tuh ya jalur undangan yang bisa teman-teman ikutin. Nah selain ini ada juga nih teman-teman jalur undangan lainnya. Ini biasanya disebutnya jalur raport atau jalur prestasi gitu ya, JAPRES. Nah ini yang pertama langsung aja kita bahas, ada dari UI, yaitu PPKB UI atau panjangannya ini Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar. Jalur PPKB ini bisa teman-teman pilih untuk prodi dari vokasinya ya, atau yang S1 paralel. Bedanya yang paralel sama reguler itu dilihat dari angkatannya teman-teman. Jadi kalau S1 reguler itu kan angkatannya cuma bisa diikuti oleh siswa di tahun yang sama gitu ya, lulusan yang sama. Tapi kalau S1 paralel itu dia biasanya mengambil dari berbagai jenjang umur, jadi nggak hanya yang sebaya gitu, bisa campur-campur seperti kelas karyawan gitulah ya konsepnya. Nah PPKB UI ini nanti seleksinya pasti dari nilai raport kalian, prestasi akademik teman-teman, dan dari performance sekolah. Jadi penting banget untuk melihat berapa banyak sih alumni dari sekolah teman-teman yang masuk ke UI lewat PPKB di tahun sebelumnya. Itu bisa menambah peluang kelolosan juga di PPKB ya. Jadi ini mirip banget sama SNMPTN. Next, yang kedua ada dari IPB, yaitu USMI IPB atau ini jalur undangan seleksi masuk IPB. Nah USMI IPB ini mirip sama PPKB UI, cuma dia hanya berlaku untuk program studi di vokasi IPB ya. Jadi untuk D3-nya aja. Kalau S1-nya dia belum bisa gitu. Kalau S1 teman-teman mungkin bisa ambil jalur yang lain seperti jalur PIN. Ada juga ya jalur prestasi internasional nasional. Jadi di IPB ini ada 2 nih jalur yang bisa teman-teman ikuti untuk undangan ya. Tadi yang pertama itu USMI untuk vokasinya, dan kalau mau ke S1 itu pakai yang PIN, jalur prestasi internasional dan nasional. Kalau yang USMI sama, teman-teman harus melampirkan nilai raport ya dari semester 1 sampai biasanya sampai semester 4 atau enggak sampai semester 5 gitu ya. Dan prestasi-prestasi akademik lainnya. Terus kalau yang PIN, nah karena judulnya udah prestasi internasional nasional, teman-teman harus melampirkan sertifikat atau piagam atau bukti dokumenter yang menunjukkan teman-teman pernah mengikuti perlombaan minimal tingkat nasional ataupun internasional. Atau boleh juga perlombaan yang pernah diadakan oleh IPB. Jadi itu bisa menambah kelolosan teman-teman juga di jalur PIN. Nah untuk yang jalur PIN ini kuotanya sedikit banget teman-teman. Di IPB itu paling 0,2%-nya gitu ya. Kayak mungkin 15 bangku aja untuk yang jalur prestasi ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau, harus melampirkan sertifikat yang kuat banget. Jadi akan dipertimbangkan secara matang oleh pihak IPB-nya. Oh iya, tambahan nih teman-teman, untuk kalian yang mau ikutan jalur PIN, prestasi yang bisa dilampirkan itu yang pertama berhubungan dengan karya ilmiah. Terus yang kedua Olimpiade Sains, dan yang ketiga bisa nih hafalan juz minimal 15 juz. Nah ini juga bisa dilampirkan ya ternyata. Jadi kalau teman-teman punya prestasi dari 3 bidang tersebut, yuk ikutan jalur PIN di IPB. Next, yang keempat ada JAPRES atau jalur prestasi UNES, Universitas Negeri Semarang. Buat teman-teman yang punya prestasi akademik, minimal juara 1, 2, 3 di tingkat provinsi atau juara 1 di tingkat kabupaten kota,
untuk bidang olahraga, seni, olimpiade bidang studi, dan juga lomba keagamaan. Nah, bisa banget ikutan Japres di UNES gitu ya, karena mereka syarat-syaratnya seperti itu. Terus bukan cuma itu teman-teman, kalau misalnya kalian punya keahlian atau kemampuan khusus yang disertai sama sertifikasi atau hak paten, nah itu bisa juga dilampirkan ke sini gitu ya. Biasanya ini anak-anak SMK nih, kalau dapat sertifikat keahlian khusus bisa dilampirkan di Japres UNES. Dan selain itu, UNES juga membuka jalur untuk para penghafal Quran minimal 20 juz. Nah, bisa ya teman-teman ya ikutan di Japresnya UNES. Next, yang kelima ada Japres di UIN Malang atau UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini teman-teman sama juga nih bisa melampirkan rapot teman-teman dan prestasi akademik maupun non-akademik. Tapi kalau di UIN Malang ini, semisal teman-teman belum punya prestasi gitu ya, itu juga nggak apa-apa, hanya melampirkan raport aja. Tapi memang peluangnya akan lebih besar kalau teman-teman melampirkan sertifikat yang tadi disebutkan gitu ya. Jadi kalau jalur di UIN Malang ini dia lebih fleksibel, siapapun boleh ikut asalkan raportnya bagus dan apalagi kalau punya sertifikat yang tingkatannya itu tinggi. Next, jalur yang keenam ada seleksi mandiri prestasi di UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini masih sama juga bidangnya, bisa di olahraga, sains, seni, penalaran, atau juga lomba-lomba keterampilan termasuk hafiz Quran. Nah, kalau di UNY ini nggak ada minimal tingkatannya, jadi kalau teman-teman punya sertifikat di tingkat kabupaten atau kota juga itu bisa dilampirkan banget gitu ya. Ini nggak ada batasan dari tingkatan perlombaannya. Nah, istimewanya di UNY ini yang bisa ikut jalur prestasi bukan cuman kelas 12 saat itu aja, tapi alumni 2 tahun sebelumnya juga masih bisa ikutan Japres UNY yang ini. Jadi teman-teman yang udah lulus terus belum masuk PTN bisa juga ikutan di jalur yang UNY prestasi gitu ya, karena ini bisa diikuti 3 angkatan berarti. Oke, nah berikutnya ada 2 jalur lagi nih ya, jalur prestasi atau jalur rapor. Tapi yang 2 ini agak unik teman-teman, karena selain teman-teman memasukkan administrasi gitu ya, kayak data raportnya terus prestasi teman-teman, ini juga disertai ada tesnya gitu. Yang pertama itu ada dari UGM, yaitu PBUTM ya. Jalur PBUTM ini adalah penelusuran bibit unggul tidak mampu. Jadi untuk teman-teman yang punya prestasi baik akademik ataupun non akademik tapi berasal dari keluarga yang ekonominya kurang mampu untuk membayarkan kuliahnya nanti. Nah, bisa ikutan jalur yang ini, cuman setelah nanti ada seleksi administrasi, teman-teman belum tentu masuk gitu. Karena dia ada 2 seleksi. Setelah seleksi administrasi, kalau teman-teman lolos, itu akan diseleksi ujian tertulis juga. Tesnya itu seputar TPA dan TKDU gitu ya. Jadi ya mirip-mirip UTBK sedikit, cuman mungkin tingkat kesulitan soalnya agak beda gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar harus cari tahu dulu soal tipe untuk UGM ini kayak gimana. Mungkin mirip UTUL ya, jadi teman-teman bisa cari tahu soal-soal UTUL UGM. Nah, terakhir ada jalur prestasi di Unhas atau Universitas Hasanuddin. Ini namanya POSK gitu, atau penelusuran prestasi olahraga, seni, dan keilmuan. Nah, buat teman-teman yang punya prestasi di bidang-bidang itu, terutama untuk tingkatan nasional ya, itu bisa dilampirkan di jalur prestasi Unhas karena dia lihatnya tingkatannya nasional. Nah, terus istimewanya di sini seperti yang aku bilang, dia nggak hanya dari seleksi administrasi tapi ada seleksi dari ujiannya. Kalau yang tadi ujiannya tertulis beda ya yang di UGM. Nah, kalau ini ujiannya dilihat dari skor UTBK. Jadi syarat untuk mengikuti jalur prestasi Unhas, teman-teman harus terdaftar di SBMPTN. Kalau teman-teman nggak ikut SBM berarti nggak bisa ikutan jalur yang ini gitu ya. Dan selain itu juga teman-teman akan dinilai atau dievaluasi dari hasil ujian keahlian dan keterampilan teman-teman. Misalnya teman-teman melampirkan keahlian khusus karate, nah itu kan pasti ada ujian karatenya kan. Nah, nilai ujiannya itu juga perlu dilampirkan supaya bisa dievaluasi oleh pihak Unhas. Oke, itu dia teman-teman jalur undangan, termasuk di dalamnya ada jalur rapot ataupun jalur prestasi yang bisa kalian ikuti selain jalur SNMPTN, SNMPN, dan juga SPAN PTKIN. Kalau itu kan lebih nasional ya. Kalau yang ini dia lebih terkhusus ke beberapa PTN-nya, tergantung PTN mana aja yang bisa menyediakan kuota untuk jalur prestasi maupun jalur raport. So, semoga
infonya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa mulai update lagi kira-kira ini bukanya di bulan-bulan mana gitu ya, karena mereka ini nggak barengan sesuai dengan jadwal yang udah ditetapkan oleh PTN-nya. Jadi teman-teman harus sering-sering lihat website masing-masing PTN-nya. Oke, so teman-teman kalau kalian masih kepoin tentang SNMPTN maupun SBMPTN dan jalur-jalur PTN lainnya, kalian bisa tonton terus video kita di GP Media Channel karena kita akan selalu upload video-video terbaru setiap harinya. So, see you on the next video. Bye!